kembali lagi bersama gue, Grace. Hari ini gue ingin berbagi soal rahasia jago bahasa Inggris dengan cara yang seru. Dari dulu gue selalu dicap jago bahasa Inggris sama teman-teman dan guru-guru gue. Mereka dulu takjub banget, kok bisa ya kosakata gue itu luas untuk ukuran anak SD. Sebenarnya gue punya rahasia dan gue akan berbagi rahasia ini ke kalian semua. Yang jelas rahasia ini bukan semata-mata belajar bahasa Inggris dari buku sekolah ya. Tentu aja, belajar bahasa Inggris di sekolah itu juga penting dan bermanfaat. Akan tetapi, gue justru lebih sering berhasil mendapatkan kosakata baru dari aktivitas seru di luar sekolah. Dengan kegiatan-kegiatan ini, gue juga jadi merasa familiar dengan tata bahasa Inggris. Secara tidak sadar, gue jadi tahu tata bahasa dan grammar yang sesuai dengan kaidah bahasa Inggris yang baik. Kalian semua pasti tahu kan, bahwa bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa yang biasa dipakai secara luas di kalangan internasional. Dijamin deh, kalian akan punya banyak sekali keuntungan bila bisa bahasa yang satu ini. Dengan menguasai bahasa Inggris, kalian akan mudah memahami banyak ilmu dari berbagai sumber dan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk bekerja di berbagai bidang. Nah, kira-kira bagaimana ya cara belajar bahasa Inggris dengan seru? Saat ini kita termasuk beruntung, lahir di era di mana komunikasi dan teknologi sangat maju. Kita bisa dengan mudah mengakses berbagai teknologi dan media menarik yang bisa memperkaya pengetahuan dan mengasah kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Penasaran bagaimana caranya? Yuk langsung aja simak 5 tips gitu belajar bahasa Inggris anti bosan. Tips pertama, bermain game. Ini adalah salah satu tips favorit gue. Dari dulu gue emang suka banget main game. Baik game komputer maupun di telepon genggam. Berkat main game, dulu gue selalu dianggap jago bahasa Inggris sama guru-guru dan teman-teman gue. Kok bisa? Percaya atau enggak, game adalah sumber vocabulary yang sangat mumpuni. Kalau kita hanya bergantung pada percakapan sehari-hari untuk memperkaya kosakata kita, tentu kata-kata yang kita pakai terbatas. Apalagi kalau kita nggak punya banyak teman untuk berbicara bahasa Inggris. Nah sekarang bayangin aja, gue dari SD sampai sekarang itu udah main banyak banget game yang berbeda. Seperti Age of Empires, Cooking Mama, Dishonored, Fables, Fallout, Mobile Legends, Pokemon, Harvest Moon, Ragnarok Online, Spore, The Legend of Zelda, The Sims, PUBG, dan masih ratusan lagi kalau disebut satu-satu. Hampir semua game yang gue mainkan itu berbahasa Inggris. Nah, ketika gue main Harvest Moon, gue jadi hafal tuh semua hewan ternak, nama-nama sayur dan buah, dan alat-alat pertanian. Sedangkan saat bermain The Sims, gue jadi hafal banget kosakata pekerjaan, nama-nama furniture, dan berbagai benda yang ada di bumi ini. Ketika gue main Ragnarok Online, gue jadi tahu nama-nama benda yang dipakai ketika kita berperang, dan gue jadi punya banyak teman dari negara lain, yang secara otomatis mendorong gue buat berbahasa Inggris. Wah, gue menikmati banget belajar bahasa Inggris sambil bermain game. Bahkan ya, rasanya tuh gue gak belajar. Tapi setelah main game, udah hafal dan tahu semua kosakata baru. Gimana? Kalian punya pengalaman seperti ini nggak? Selanjutnya, tips kedua, mendengarkan lagu. Siapa penyanyi favorit kalian? Kalau gue sih suka banget sama Ariana Grande. Gue selalu dengerin lagu-lagu dia dan secara nggak langsung gue jadi melatih pendengaran dan pengucapan gue ketika gue ikut nyanyi. Ketika gue dengerin lagu bahasa Inggris, gue jadi tahu pengucapan bahasa Inggris yang tepat dan pastinya gue sangat menikmati momen itu. Oh ya, kalian bisa nggak sih kasih gue rekomendasi lagu bahasa Inggris yang menurut kalian bagus? Coba kasih tahu di kolom komentar ya. Tips selanjutnya yang ketiga, membaca bacaan. Jujur aja deh, gak semua orang suka baca buku. Tapi sebenarnya membaca buku adalah salah satu cara terbaik buat belajar bahasa Inggris. Ketika kita baca buku novel, kita dibawa ke dunia yang ada di dalam novel tersebut. Kita jadi tahu banyak kosakata dan juga tata bahasa Inggris yang sesuai dengan situasi yang ada di cerita novel tersebut. Jadi, kalau kalian emang suka baca buku baik fiksi maupun non-fiksi, kalian punya kelebihan yang sangat menguntungkan loh. Tapi terus gimana dong kalau nggak suka baca buku? Jujur semakin dewasa gue malah jadi nggak terlalu hobi baca buku sih. Tapi begitu gue menemukan buku yang gue bener-bener suka, gue akan selesaiin buku itu. Dulu waktu gue masih sekolah, gue suka banget baca buku-buku dongeng bahasa Inggris, apalagi karya-karya Hans Christian Andersen.
Sedangkan kalau sekarang gue lebih banyak baca artikel, baik berita maupun artikel pengetahuan. Gue merasa buku, artikel, koran, ataupun majalah benar-benar bermanfaat untuk menambahkan pengetahuan umum dan juga mengasah kemampuan bahasa Inggris kita. Lumayan kan? Bisa nambah 2 ilmu sekaligus. Kalau kalian suka baca buku apa? Tips keempat, menonton video. Apabila kalian suka nonton film atau series, besar kemungkinannya kalian nonton film atau series barat. Apakah kalian masih bergantung dengan subtitle bahasa Indonesia? Gak masalah kok, gue pun juga dulu awalnya wajib pakai subtitle bahasa Indonesia. Namun lama-lama gue cukup terbiasa mendengarkan perkataan para aktor dalam bahasa Inggris dan mulai bisa mengerti perkataan mereka. Akhirnya gue mulai mengganti subtitle jadi bahasa Inggris. Mungkin kalian bertanya-tanya, kalau emang bisa bahasa Inggris, kenapa masih pakai subtitle? Awalnya gue masih pakai subtitle bahasa Inggris karena terkadang pengucapan para aktor di film tertentu agak cepat dan memiliki aksen yang tidak biasa. Namun ternyata setelah gue masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris, dosen gue memberitahu bahwa sebenarnya menggunakan subtitle bahasa Inggris itu ada keuntungan tersendiri loh. Dengan menggunakan subtitle bahasa Inggris, kita jadi tahu bagaimana spelling atau penulisan bahasa Inggris yang benar sambil juga mendengarkan pengucapan yang tepat. Selain drama dan film, gue juga suka nonton YouTube. Walau nggak semua, tapi kebanyakan video yang gue tonton itu dalam bahasa Inggris. Gue suka nonton vlog, video dokumenter, video how-to, dan juga video-video lucu. Salah satu channel favorit gue adalah DW Documentary. Saluran YouTube ini menyediakan berbagai video dokumenter tentang isu-isu yang ada di dunia ini. Video mereka sangat berkualitas dan biasanya disuguhkan dalam bahasa Inggris. Walau mereka kadang menyediakan subtitle, tetap aja akan menguntungkan kalau kita paham bahasa Inggris. Pertama, tidak semua video mereka memiliki subtitle. Kedua, terkadang sebenarnya agak berbeda artinya ketika kita membaca subtitle bila dibandingkan dengan arti perkataan asli bahasa Inggris si pembicara. Nah, kalau kalian suka nonton film atau video apa nih? Tips terakhir, tips kelima, menjelajahi media sosial. Coba sekarang kalian pikirkan jawaban pertanyaan ini. Apa hal yang kalian sukai? Nah, apapun jawaban kalian, mau itu adalah suatu hobi, organisasi, makanan, atau mungkin seseorang, kalian bisa menemukan itu semua di media sosial. Kalian bisa memanfaatkan media sosial untuk belajar bahasa Inggris sesuai dengan minat kalian. Misalnya, kalian sangat suka memasak. Nah, kalian bisa nih mencari akun Instagram yang memiliki konten tentang resep-resep makanan dan juga tips memasak yang baik dalam bahasa Inggris. Jadi, selain memberikan kalian informasi tentang hal yang kalian senangi, kalian juga bisa belajar bahasa Inggris. Apabila ternyata ada kosakata baru yang tidak diketahui saat melihat resep tersebut, kalian bisa coba-coba menebak arti kosakata tersebut berdasarkan gambar dan konteks yang ada. Lalu, coba kalian pastikan apakah tebakan kalian benar melalui kamus atau bertanya kepada orang lain. Setelah memahami resep yang di-share melalui Instagram tersebut, kalian juga bisa mencoba untuk meninggalkan komentar positif dalam bahasa Inggris, seperti "Thank you for the recipe", terima kasih untuk resepnya, "Wow, it looks delicious", wah itu terlihat enak, atau mungkin "I'll try at home", aku akan mencobanya di rumah. Wah, ternyata media sosial yang sangat dekat dengan kita sebenarnya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita ya. Oke, itu semua seru, tapi gue harus mulai dari mana? Tenang, sebenarnya tidak ada aturan kaku tentang bagaimana cara mulai belajar bahasa Inggris. Yang terpenting adalah kemauan dari dalam diri kamu sendiri. Percayalah, apapun bisa kamu pelajari asal kamu sendiri memang memiliki niat atau motivasi. Carilah alasan bagi kamu untuk belajar bahasa Inggris. Contohnya seperti ingin bisa bahasa Inggris agar bisa berbicara dengan idola kamu, menjadi pramugari yang berkeliling dunia, atau bahkan sesimpel agar bisa bermain game seru tanpa harus bingung ketika pilihan bahasa Indonesia tidak tersedia. Sebenarnya, sekolah di Indonesia sudah memiliki kurikulum bahasa Inggris agar kita memiliki alur yang lebih jelas ketika kita belajar bahasa Inggris. Namun, lebih baik kalau kamu tidak hanya belajar bahasa Inggris di sekolah, dan juga berusaha mengekspos diri kamu terhadap bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan seperti di atas. Nah,
Kalau kalian seandainya butuh teman belajar bahasa Inggris, Zenius selalu setia kok ada di sini buat kamu. Di Zenius, kamu bisa mengakses ratusan video bahasa Inggris yang menarik, sehingga kamu bisa menonton video dengan konsep yang sangat mudah dimengerti. Langsung saja coba download aplikasinya dan rasakan manfaatnya.